welcome ke kelas hari ini. 大家都过得好吗？apa kabarnya teman-teman semua? Oke, 好，大家帮忙提醒一下，我们上星期 ya, kita minggu-minggu lalu terakhir sampai di mana ya, teman-teman? Sambil saya scan ya. Oke.我们看一下上星期是到哪儿了啊？Kita coba lihat ya, minggu-minggu lalu ya, 上星期, 因为我们上星期没有课, karena minggu lalunya kita nggak ada, jadi sang-sangnya saya kasih 2 kali ya, artinya minggu lalunya lagi gitu ya. 好，是到了哪儿呢? Sampai mana? Apakah sama dengan hari Jumat sampai vokal ya? Oke, Ibu. Oke, saya coba lihat ya. Sampai vokal berarti, 等一下，我看一下。是到了这儿吗? Halaman 4, benar nggak? 同学们. Sampai di sini udah selesai semua? Ada 单韵母, 然后复韵母, 还有鼻韵母. Sudah semua? Dari vokal tunggal, ganda, maupun vokal yang berhubungan dengan hidung. Oh, halaman 5 ya. 谢谢大家. Terima kasih buat responnya juga. 5-nya belum kayaknya ya. Kita belum masuk nada, tuh mah. Oke. 好的. Kalau gitu, terakhir kita sudah review juga ya kosakata dari lesson 1. Nah, kalau gitu, 我们今天就来看一下 第二课的生词好吗? Nah, kita mulai dengan kosakata lesson 2 dulu. Nanti baru kita ke nada. Jadi, Hanyu Pinyin sebenarnya, oke. Hanyu Pinyin sebenarnya kita sudah pelajari sebagian besar. Artinya konsonan, vokal, terus nada ya. Nanti hari ini setelah kosakata yang lesson 2, kita akan belajar nada. Nah, ini sebenarnya Hanyu Pinyin sudah selesai, cuma kita perlu latihan berkala dan berterusan gitu ya, supaya nadanya makin lama makin bagus beserta dengan pronunciation-nya. 好的，大家看一下生词, teman-teman boleh lihat dulu kosakata halaman 8. Oke, 大家看一下 halaman 8. Sudah ketemu? 找到了吗? Sudah ketemu? Ya, 找到了吗? Itu artinya sudah ketemu. 等一下啊。Halaman 8 ya. 找到itu ketemu gitu ya. 找到 ketemu, menemukan. 找到了吗? Apakah sudah ketemu gitu ya? 找到了吗? Nah, jawabannya kalau sudah ketemu, maka teman-teman jawabnya 找到了. 找到了 ya, sudah ketemu. 找到了吗? Teman-teman sudah ketemu halaman 8 ya? Oh, 好的. Kalau sudah ketemu, maka teman-teman saya akan bacakan 生词 ya, kosakata lesson 2. Sebelum saya lanjut ke sini, saya ingat grammar lesson 1 sudah belum ya? Oke ya, sebentar. Coba teman-teman ingat-ingat. Karena saya takut ya beda sama Jumat, jadi ada yang kelewatan. 生词 yang halaman 2 itu sudah kita bahas belum ya untuk hari Minggu? Yang benar-benar cuma ikut minggu doang boleh bantu remind. Ya, karena kalau ikut Jumat dan Minggu mungkin bingung ya. Sepertinya udah gitu, karena Jumat memang udah. Tapi Minggu saya mau pastiin aja apakah sudah? Atau ini banyakkan murid dari Jumat. Ya, oke. Kalau misalnya, jadi apa namanya? 2 minggu lalu berarti. Apakah kita sudah bahas
grammar halaman 2? Layarnya nggak muncul ya? Coba di-refresh ya, Liana ya. Yang lain gimana, muncul nggak? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke lah. Kalau gitu, kita review sedikit ya, grammar halaman 2. Ya, kalau Jumat sudah. Kalau Minggu, oke, baiklah. Nggak apa-apa. Kalau gitu, teman-teman, sebelum kita ke kosakata, takutnya saya kelewatan. Boleh ya, teman-teman, lihat dulu ke grammar halaman 2. Nah, oke, ya kita lihat dulu. Jadi grammar ini biasanya saya bikin supaya teman-teman lebih jelas, oh ini bisa diganti-ganti gitu ya. Oke, 好。来，我们看一下生词 sama grammar ya, grammar of the day, 今日语法. Teman-teman boleh buka halaman 2. Saya bacakan dulu bagi teman-teman yang mau jadi volunteer nanti boleh tunjuk tangan ya. Jadi dari kata hao, hao itu adalah baik gitu ya, baik. Nah, sedangkan kalau dia gabung dengan ni hao jadinya hai, halo gitu. Nah, ni hao di mana teman-teman mungkin mengenal bahwa oh ni itu subjek ditambahkan hao jadi halo kamu gitu ya. Halo kamu, hai kamu. Nah, berarti kamunya berarti ya orang yang kita tuju cuma satu orang gitu. Nah, di mana dia itu hidup. Hidup itu maksudnya kita bisa ganti-ganti. Itu maksudnya ya. Nah, ketika teman-teman sudah paham, oh berarti subjeknya saya bisa ganti-ganti ya. Benar. Subjeknya bisa teman-teman ganti dengan teman-teman sudah pelajari kosakata apa. Misalnya, 老师 oh, dia adalah 老师. Ya sudah, saya pakai 老师好. Boleh nggak? Boleh ya. Jadi, halo guru. Seperti contoh yang ketiga ini ya. Halo 老师gitu. Nah, kalau teman-teman bilang 老师, saya mau sapanya 老师你好. Boleh nggak? Boleh ya. 老师. Berarti 老师 di situ peranannya jadi panggilan gitu ya. 老师, hai. Hai tetap 你好. Boleh. Atau udah nggak usah pakai ni karena subjeknya saya mau ganti 老师 kayak gitu. Sampai di sini oke teman-teman? Karena cara mengganti ini perlu teman-teman kuasai supaya bisa meniru kalimat yang ada. Jadi nggak semua grammar teman-teman hafalin, tapi paham cara logikanya. Itu yang paling penting supaya kedepannya itu lebih mudah untuk bikin kalimat. Ini frase simple. Jadi memang harus berawal dari frase simple, lama-lama pengembangan kalimat. Karena kalimat itu kumpulan dari frase juga, gitu ya. Oke, kalau jelas saya lanjut dulu ya. Nah, begitu juga contoh di bawahnya panjang hao. Oh iya, saya tahu istilah ketua kelas dalam bahasa Mandarin panjang. Ya sudah, saya mau sapa panjang. Panjang hao, panjang ni hao. Boleh nggak? Boleh juga ya. Oke, kemudian yang contoh di bawahnya lagi adalah boleh nggak kita langsung sapa namanya orang? Boleh, karena dia adalah subjek gitu ya. Misalnya tadi ada Pak Rinaldi. Pak Rinaldi hao atau Pak Rinaldi ni hao gitu ya. Jadi ni hao-nya teman-teman sudah tidak perlu ragu-ragu. Oh, ni hao itu adalah satu frase artinya hai, halo. Dan dijawabnya sama ya, ni hao. Sampai di sini oke ya untuk ni hao. Jadi semoga teman-teman udah nggak ketukar-tukar ya. Kadang-kadang ni hao seolah kayak apa kabar gitu ya. 不是, ni hao itu adalah hai, halo. Jadi begitu kita ketemu orang, kita akan sapa dengan ni hao ya. Cai lao shi ni hao. Ya, betul Bu Ami ya, penggunaannya sudah benar ya. Cai lao shi ni hao. Atau Cai lao shi hao gitu ya. Jadi nggak pakai ni-nya nggak apa-apa, langsung subjeknya misalnya siapa? Cai lao shi kayak gitu ya. Ada Ibu Lani juga. Ibu Lani ni hao, lao shi nin hao. Boleh ya. Oke, lanjut kita lihat yang bagian kedua, menurun ke bawah. Ada Pak Vincent yang tunjuk tangan. Boleh Pak, saya unmute untuk bantu baca ya. Silakan Pak, ni hao. Oke. Ya, Ni hao. bukan, yang nomor 2. Yang ya Pak. Jian itu. Ya, betul. 见，明天见，下星期见，后天见，下午见。
Oke, ciennya sudah benar, Pak. Cuman yang depan nadanya masih kurang stabil ya. Ya. 明天见. 明天见， Oke, 下星期见. 下星期见， Oke, 后天见. 后天见， Nah, 天 pakai th ya. 后天见. 后天见， Oke, 很好. 再来 terakhir, 下午见. 下午见， Oke, Bapak mau sekali lagi dari 明天见. Silakan, Pak. 明天见，下星期见， Hmm. 后天见， Oke. 下午见。Oke, 很好，谢谢宝冰森，很好，谢谢老师，再不客气，见。再见. Oke, saya jelasin lagi untuk frase yang kedua, di mana cian teman-teman paham adalah bertemu. Ini adalah kata kerja ya, verb. Cian, di mana kalau kita tambahin 再见, masih ingat? Sebentar ya. Jadi cian itu kata kerja, sedangkan 在 itu artinya apa teman-teman? Kita udah belajar 再见 ya. 在 artinya apa? Again. Saya pakai bahasa apa namanya? Bahasa Inggris ya, biar nggak bingung gitu. Laginya itu kadang-kadang bahasa Indonesia saya lagi makan. Takutnya salah paham ya. Again, lagi ya. Again. Jadi 再见. Sampai ketemu lagi kalau kita translate. Memang benar, tapi teman-teman perlu paham, oh 再nya itu lagi ya, diulang lagi gitu ya. 见nya yang bertemu, kata kerja. Nah, sekarang kita bahas tentang 见. Di mana 见 ini boleh kita bilang, oh Laoshi, saya mau bilang sampai ketemu besok. Berarti tambahin keterangan waktu. Dan keterangan waktu itu rata-rata di depan kata kerja ya. Keterangan waktu 明天 besok. Terus saya ada kombinasikan dengan 下星期 minggu depan ya. 星期 ini adalah week minggu ya, week minggu. 下 itu adalah next. Jadi sampai ketemu minggu depan. 下星期. Nah, kemudian ada 后天. Mungkin 天 teman-teman tahu, 天 adalah hari ya. Nah, 后天 jadinya lusa ya. Lusa. Kalau besok, 明天, terus satu harinya lagi kita bilangnya 后天 lusa ya. Di sini sudah ada translator. Jadi dari frase ini teman-teman bisa ambil kesimpulan bahwa oh, kalau saya mau bilang sampai ketemu lusa. Nah, Laoshi bilang si keterangan waktunya harus di depan kata kerja sehingga teman-teman tidak akan kebalik. 后天见 gitu ya. Jadi keterangan waktu dulu baru kata kerja. Ya, itu fungsinya grammar kenapa dibahas. Oke, saya lanjut sama keterangan waktu yang tadi lebih ke hari ya, terus minggu. Habis itu di bawahnya adalah waktu jam gitu ya. Penggalan jam. Misalnya 下午 sore hari, 下午见. Kayak sekarang kita pagi. Terus misalnya nanti sore kita ada acara, maka saya akan bilang sama teman-teman 下午见. Berarti sampai ketemu lagi sore. Misalnya gitu ya. Misalnya kita sekarang ketemu, sore mau ketemu lagi. Boleh dipakai 下午见 gitu ya. Kalau misalnya besok pagi kita ketemu, maka teman-teman bilang sama saya apa? Besok pagi kita bakal ketemu lagi, misalnya. Maka teman-teman bilang, besok apa? 明天 pagi hari. Oke, masih ketik ya. 明天早上见，很好。明天早上见. Nah, karena 明天早上 itu panjang banget, benar nggak? Jadi biasanya bahasa Mandarin Advance akan menyingkatnya dengan 明早. Boleh nggak, Laoshi, saya tetap panjangnya aja, 明天早上见. Boleh, nggak ada yang salah. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman ketemu orang bilang 明早见, oh tahu-tahu, itu singkatan dari 明天早上, ya. Nah, jadi kalau advance biasanya mereka ada yang bisa disingkat, mereka akan singkat ya. 明早就是明天早上ya. 明天早上见, 明早见 sama ya. Jadi dua ini sama sinonim, teman-teman mau pakai yang mana boleh. Dua-duanya sama ya. 明天再见 boleh nggak ya? Biasanya sih 明天见 ya, Ibu Sinta.
Jadi cai-nya kita ganti dengan keterangan waktu. Karena cai-nya again. Jadi biar nggak double-double. Biasanya gitu. 明天见. Biasanya langsung gitu ya. See you tomorrow. Tidak pakai cai. Makanya kenapa saya kasih uraian bahwa cai itu adalah again, lagi. Dan dia nanti akan di depan kata kerja. Misalnya, ngomong lagi dong, gitu ya. Zai shuo yi bian. Yi bian itu sekali ya. Zai shuo. Zai-nya zai again. Zai chi. Misalnya orangnya sudah selesai makan. Kita bilang, gak apa-apa, makanan masih banyak. Makan lagi yuk. Makan lagi. Laginya again kan. Zai chi. Nah, dia bisa dipakai di situ. Tapi nanti ya konteksnya ya, biar nggak melebar. Intinya, kenapa saya jabarin, supaya teman-teman benar-benar paham. Ini artinya apa? Huruf ini dipakai buat apa gitu. Jadi belajarnya hidup lah kalau menurut saya ya, nggak cuma pokoknya langsung bilang zaijian ya udah zaijian, nggak bisa yang lain gitu, nggak ya. Jadi supaya teman-teman nanti pengembangannya bisa lebih luas, lebih bagus ya. Oke, sampai di sini dulu untuk grammar. Saya rasa cukup jelas ya. Jadi nanti teman-teman kalau yang advance, yang udah 2 tahun lalu terus masih ikut sit-in, semoga ini membantu untuk teman-teman bekal bikin kalimat. Karena bekal bikin kalimat kayak gini kira-kira ya, awalnya itu kayak ganti-ganti kopas. Nanti lama-lama udah terbiasa, pasti bisa bikin kalimat sendiri ya. Oke ya. Kalau ini sudah, saya akan lanjut ke kosakata di lesson 2. Halo, sudah di screenshot juga? Sudah. Oke, kalau sudah saya hapus dulu biar nggak terlalu mengganggu bahan kita. 再来就是我们看一下生词啊，kita lihat kosakata di halaman 8, di mana tadi saya bahas 找到了吗? 找到了吗? Jadi ini boleh dipakai artinya sudah ketemu belum gitu ya. Sudah ketemu belum? Sudah ketemukah gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah ketemu berarti 找到了, sudah ketemu ya. Oke ya, pelan-pelan sedikit-sedikit tambah kosakata ya. 找到了吗? 找到了 ya, sudah ketemu. Kalau belum ketemu, belum saja secara umum. 还没 ya. 还没 ini artinya belum. Ya, umum banget. 还没. Tapi kalau langsung saya mau lengkap dong, berarti 还没找到. Masih belum ketemu. Ketemunya adalah 找到 ya. Ketemu. 还没找到 itu lengkap. Tapi kalau umum aja 还没, ya betul ya. Ada ita. 很好. 还没 itu belum. 好的, kalau gitu saya bacakan dulu 生词 sambil teman-teman nyimak dulu cara bacanya ya. 生词, 生词. Pak Setiawan 还没找到 di halaman 8, Pak. Ya, boleh buka modul yang dari buku atau dari PDF. Kalau teman-teman cuma pakainya PDF, halaman 8 ya. Oke ya, saya bacakan dulu. 生词, 生词. 生词, 生 nada 1, 词 nada 2 ya. Ini saya izin untuk hapus supaya tidak menutup nadanya. Oke, 生词. Oke ya, saya bacakan dulu kosakata nomor 1, sing. Sing ini nada 4, jadi ditekan ya. Memang kelihatan kayaknya teman-teman merasa, emang nada 4 tuh kayak marah-marah ya. Ya, memang sengaja kita tekan karena memang nadanya begitu. Cuma nanti kalau kebiasaan nggak berasa marah-marah, memang dia nadanya begitu ya. Sing, sing, sing. Penekanannya kita, bukan marah-marahnya ya. Nah, memang banyak komennya tuh kayak marah-marah ya loh sih ya. Bukan sebenarnya. Mereka ngomong memang ada nada gitu ya. Cuman kitanya nggak kebiasa. Jadi kalau kita karena belajar, kita sengaja menekan seolah-olah kayak ketus gitu ya. Nah, lama-lama terbiasa ya. Sing, sing, sing. Jiao juga nada 4 ya. Jiao, jiao, jiao. Kalau misalnya teman-teman masih kesusahan, bantu dengan tangan ya. Nah, nomor 3 itu SHI.
bacanya juga ditekan. Shi, 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 nada 4 ya. Shi, shi, shi. Terus teman-teman sedikit saya review untuk konsonan gitu ya. Mungkin teman-teman berpikir, apa ya fungsinya saya belajar konsonan kemarin dikaitkan sama Hanyu Pinyin ketika baca gitu ya. Nah, kaitannya adalah, teman-teman masih ingat baris yang ada HH, ZH, CH, SH, R. Di mana saya bilang ketika baca, H itu tandanya atau baris itu tandanya lidahnya diangkat gitu ya. Nah, makanya SHI. SHI dalam bahasa Mandarin itu langsung bunyi yang kita baca di konsonan itu adalah shi, masih ingat SHI, shi gitu ya. Nah, tapi karena ini nada 4, bacanya ditekan ya. Shi, ya, shi, SHI. Jadi bunyinya SHI memang sedikit beda sama bahasa Indonesia ya. Dia makanya saya bilang spesial banget, udah lidahnya ditekuk, diangkat ke atas, terus bacanya bunyinya memang beda sendiri ya. Makanya teman-teman kalau bilang lao shi, jadi kalau udah ikut kelas saya mungkin tidak akan bilang lao si gitu ya, tapi lao shi, shi. Dan silakan dibaca dengan benar karena kita banyak sekali pinyin yang pakai SHI. Begitu teman-teman baca shi dengan benar, maka nanti huruf-huruf yang pakai SHI akan bunyinya benar ya, itu fungsinya ya. Oke, jadi kalau nomor 3 di sini adalah nada 4. Kayak share screen saya memang nggak gitu kelihatan ya, ini nada berapa. Tapi kalau di Zoom iya. Cuma mohon maaf, teman-teman lihat patokannya ke modul. Kalau saya Zoom, nanti saya zoom in, zoom out, yang lihat layar pasti pusing ya. Sorry, kasihan juga yang lihat layar pusing kalau kita zoom in, zoom out. Jadi teman-teman boleh sambil lihat ke modulnya ya. Oke ya, nomor 3. Ya, shi, shi, shi. Nada 4 ya, lidah saya diangkat. Shi, shi, shi. Nomor 4, shenme. SH juga, berarti lidahnya tekuk diangkat. Shenme, shennya ada 2 ya. Shenme, me-nya pendek ringan karena nggak ada tanda. Teman-teman mulai dengerin penjelasan saya, mungkin mulai kenal, oh nada seperti apa. Nanti kita akan bahas di sesi akhir sesudah kita baca kosakata ya. Shenme, shenme. Oke. Nomor 5, mingzi. Zi-nya ada 4 teman-teman ya. Jadi zi-nya harus ditekan. Mingzi, mingzi. 不错. Nah, masih ingat C? C itu kalau teman-teman lihat Hanyu Pinyin ada di kotak. Menurun baris kolom kedua. Ada? Ayo sambil buka Hanyu Pinyinnya supaya paham, oh kenapa sih saya perlu belajar Hanyu Pinyin supaya pronunciation-nya bagus. Jadi C itu masuk di dalam kolom kedua. Yang dimana saya bilang apa teman-teman? Bacanya apa? Pakai angin ya. Oke ya, dibuka ya, sampai dibuka kolom Hanyu Pinyinnya. Jadi C itu termasuk grup yang di kolom kedua yang kemarin kalau saya ajarin pakai kotak menurun ke bawah, di mana itu adalah grupnya angin ya. Xie tongxuemen de fanyin. Thank you ya buat responnya. Jadi itu kenapa baca bu cuo ada angin. C ya, C termasuk grup di situ. Sehingga bacanya ada angin ya. Terus dia nada 4. Bu cuo, bu cuo. 再来 nomor 7, ne. 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 Kalau nada 5 pendek dan ringan. Nomor 8, ye. 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 Nah, kalau teman-teman masih ingat vokal IE, nah ini persis bacanya sama bunyinya ya. Ye. 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 Nah, ada 3 ya. Nomor 9, ZHE. E-nya masih ingat vokal A, O, E ya, sambil karena ini singkat saya tulis ya. A, O, E, I, U, Y. Nah, ini persis untuk bacanya ini gitu ya. Jadi ZHE ya, E. A, O, E, E-nya kencang. Sehingga Z tambah E, Z nada 1.
Oh, inilah ada 4 老师, berarti bacanya 这 ya, 这 ini ya, 这. 再来10 wei, nada 4 juga ya. Wei, nada 4. Wei. Nomor 11 te, pendek ringan. Te, pendek dan ringan ya. Oke, karena dia nada 5. 12 朋友. Nah, teman-teman saya mau tanya, P itu masuk ke Hanyu Pinyin kolom yang kedua, benar nggak? Nah, yang lagi lihat Hanyu Pinyin boleh lihat P masuk nggak ke kolom kedua yang saya kotakin waktu saya ngajar? Ya, masuk. Sehingga bacanya ada angin. Itu. Jadi sebenarnya mereka itu ada pola. Begitu teman-teman paham, oh ada polanya ya. Berarti dia masuk kolom 2. Nah, kalau kolom 2, silakan disiplin ya. Peraturan saya yang kedua ya, disiplin baca sesuai nada. Kalau memang teman-teman mau pronunciation-nya bagus ya. Oke. 朋友. Jadi P bacanya PH ya. 朋友. Sehingga teman-teman bisa tarik garis benang merah bahwa oh kemarin saya belajar konsonan, fungsinya di sini ya gitu ya. Mengapa saya sambil baca, saya sambil jelasin kaitin ke situ. Oke, nomor 12 sekali lagi 朋友,朋友. 再来13, 13 贵姓. G itu masuk nggak ke kolom yang tadi saya bilang, kolom kedua? Dari tadi saya bahas kolom kedua. Teman-teman ada yang bingung nggak? Kolom kedua itu maksudnya ini. Ya, teman-teman boleh buka Hanyu Pinyin halaman 4. Nah, ini yang saya bilang, kolom kedua. Ya. Oke ya. Nah, sekarang saya balik ya. Nah, teman-teman tinggal buka di modul masing-masing. Soalnya saya nggak bisa bola-balik ya. Oke. Saya lanjut. Kue. Ya, kue tidak termasuk. Sehingga teman-teman ketika baca juga tidak perlu ragu-ragu ya. G baca K. Tidak ada H ya. Kue sing. Terus teman-teman masih ingat ketika saya ajarin teman-teman UI bacanya apa? Kalau ketemu Hanyu Pinyin vokal UI bacanya U, E, I gitu ya. Kue sing. Nah gitu. Jadi kenapa spelling bagus? Saya rasa saya kasih semua kuncinya ya. Oh ini bacanya gini ya supaya lafalannya benar-benar bagus ya gitu ya. Kue sing. Kue sing ya. Jadi UI bacanya UEI. Kebetulan ini 13 ini nada 44 jadi ditekan ya. Baik. Kalau tadi nyambung ke yang Hanyu Pinyin berarti saya make sure ya semua ketemu apa yang saya ngomongin yang kotak, kolom ya. Oke. Kue sing. Marga apa ya? Kue sing. 再来14, 14. 怎么? 怎nya 3 ya. Jadi diayun dulu baru nyambung ke sampingnya ya. 怎么? 怎么? Me-nya pendek dan ringan. Teman-teman lihat nggak ada tanda ya. 怎么? 15, 15. 称呼. 称呼. Gitu ya. 称. CH masuk ke dalam kolom. Sehingga bacanya ada angin gitu ya. Nah, terus lidahnya diangkat karena ada H. 称呼. 称呼. 称nya 1 ya. 称呼. 再来16, 16 sama lidahnya diangkat ditekuk ya R. 认识 ya 认识. Wah ini dua-duanya lidahnya ditekuk ya karena R sama SH. Oke. 认识 认识 认识. 再来17, 17 高兴 ya. G baca K, tidak ada angin. Jadi saya selalu bilang bersih ya. 高兴, singnya nada 4. 高兴. 18, 18. 请问, 请问. Q bacanya adalah angin ya. CH ada angin. Masih ingat ya teman-teman kolom itu. Jadi 请问 ya. Q bacanya ada angin. 请问, 请nya 3, lanjut nyambungnya ke sampingnya 问. 请问. Oke, saya lanjut dulu 19. Nin. Nin biasa ya, bunyinya hampir sama kayak bahasa Indonesia.
nin. Terus nomor 20, chen fu cai. Chen fu cai. Ya, sama. CH sama C itu masuk ke yang ada angin. Maka ketika baca chen fu cai. Terus nomor 21, lin hua, nada dua-dua ya. Lin hua, lin hua. Nomor 22 adalah huang hui mei. Huang hui. Teman-teman ketemu lagi UI ya. UI bacanya UEI ya. Jadi hui dibaca HUEI, tapi tulisnya tetap HUI. Oke, Huang Hui Mei, Mei-nya nada 3, jadi di ayun ya. Huang Hui Mei. 好的, saya akan baca sekali lagi. Tadi baca sambil jelasin, sekarang cuma baca saja ya. Karena teman-teman sudah tahu, oh ini apa, ini bacanya gimana ya. Oke, sheng ci, ingat C itu bacanya ada angin ya. Sheng ci, sing, jiao, shi, 什么 名字不错呢，也这位的朋友贵姓怎么称呼？认识，高兴，请问您陈富才，陈富才，林华，林华，黄惠美，黄惠美。Oke ya. Nah, sekarang kita akan latihan. Teman-teman yang ini sudah di screenshot, mungkin saya hapus ya, supaya tidak mengganggu isi modul kita. Teman-teman sama kalau bisa kasih kesempatan ke yang belum pernah dapat giliran, caranya adalah teman-teman yang merasa saya sudah pernah ditunjuk, boleh tidak tunjuk tangan dulu. Nah, kalau misalnya nanti pesertanya sedikit, oh udah semua kegiliran, saya mau tunjuk tangan. Nah, silakan ya. Jadi boleh bantu saya supaya saya tahu, oh yang tunjuk tangan benar-benar memang belum pernah sama sekali ya. Jadi bantu saya karena jujur maaf saya lupa ya yang sudah atau yang belum di minggu-minggu sebelumnya. Tapi kalau nanti ternyata nggak rame, nggak apa-apa, tunjuk tangan saja. Gitu ya teman-teman ya. Oke, 谢谢大家. Terima kasih semuanya atas pengertiannya. Kita akan latihan baca untuk kosakata ya. Ada Ibu Cynthia. Oke, Ibu Cynthia saya unmute. Ya, ni hao Ibu. 你好，老师。 Oke, Ibu boleh bantu saya baca judulnya dan juga 1, 2, 3, 4, 5. Silakan Bu Cynthia. 升职 Oke. 行 Sing ditekan Bu, nada 4. 姓 Ya, oke. 叫 Jiao, Jiao. tekan. 叫 Jiao, oke. Terus nomor 3. 是 Oke, shi. 4. 什么 Ya, shen dia nada 2. Shenme. 什么 Shennya 2, jadi naik ya. Shenme. 5. 名字 Dia 名字 zi, betul. Iya, Ibu sudah tahu ya ditekan ya. 谢谢 Bu Cynthia. 不错. 也不起 Oke, 再见. 谢谢 Bukaci. Saya lanjut berikutnya. Ada Ibu Xiu Hui. Oke ya, saya unmute. 谢 Ni 谢 hao 老 Ibu. 师，你 Ya. 好， Ni hao Ibu. Silakan Ibu dibaca nomor 6 sampai 10. 不错 Oh, 呢， Bentar, bentar ya. Punya jadi nada 2. Pu. 不不错 Ya, oke. 呢， Ne, pendek ringan. Ne. 呢 也 Ye. Diturun lagi, Bu. Ye. 也 Itu nada 3 ya. Ye. 9. 知 Nada 4. Ce. 这 Ya, ce. 10. 位 Hao. Nomor 9 boleh sekali lagi. 这 8. 也
很好，谢谢Ibu秀慧。谢谢老师。不客气，再见。Lanjut berikutnya ada Oke, ada Shirley ya, Ibu Shirley. Saya unmute. Ni hao Ibu. Oke, coba sekali lagi ya. Oh, malah hilang. Mungkin sinyal ya. Baik, kalau gitu saya ganti ke orang lain. Ada Ibu Sinta Prabandari ya. Saya unmute. Ni hao Ibu. 你好，老师。老师。老师。 Ya, shin ada satu ya. Oke, 谢谢 Ibu. Nah, sekarang kita baca 11 sampai 15. Silakan Ibu Sinta. 的朋友 朋友 sinh Oke, Ibu 12 boleh sekali lagi. 朋友 朋友 peng ya. Nah, bacanya peng. 13 朋友 贵姓 贵姓 ya. 贵贵姓 姓贵姓 belum. 贵姓贵姓 ya, oke. 14怎么 Oke, 15怎么称呼称呼 对 称呼 称呼 12 boleh sekali 称 Bu ya 12 boleh sekali lagi 朋友朋友谢谢朋友大呀好的谢谢您很好谢 saya 谢 mute 老 kembali 师。 不客气saya mute kembali ya lanjut berikutnya ada oke Pak Setiawan saya unmute ya ya ni hao Pak 好，老师。 你好boleh Pak bacain 16 sampai 20认识认 4 ya 认识认识高兴高兴高兴 Oke 18请问请问好19您20真负债 nadanya ya Pak 陈富才陈负债 Oke ya cainya ada angin ya 陈富才ya 富才真负债 很好陈富才16 boleh sekali lagi Pak 认识认识很好认识 ya 谢谢Pak Setiawan 很好 Oke 谢谢老师。 不客气再见saya mute kembali lanjut berikutnya ada Pak Andreas ya Pak Andreas saya unmute ni hao Pak Oke coba sekali lagi ya ni hao Pak 你好，老师。 Oke Pak Andreas kita baca 21 dan 22 silakan Pak 林华， Lin Hua 林华， Oke 22黄慧美， nadanya ya Pak ikutin saya nggak apa-apa 黄惠美黄慧美， 黄惠美惠-nya 黄 pakai 慧美， ya 黄惠美 terus Bapak boleh baca kosakata yang judulnya 生词， nadanya ya Pak 生词生词， ya 生词 terus nomor 1 dan 2 silakan Pak 生词， Oke terus nomor 姓 sing Oke 姓 nomor 2 叫 nada 4 jiao 叫 jiao ditekan ya nggak apa-apa nanti bisa review lagi ya Sing. Pak Andreas ya 叫， ya sing 和叫 ya nada 4 谢谢Pak Andreas 谢再见谢谢谢老师。不客气再见saya lanjut berikutnya kita satu putaran lagi ada Ibu Shirley ya Ibu Shirley saya unmute ya sebentar oke ni hao Ibu 你好，老师。 Oke Bu Shirley kita baca
3, 4, 5, 6, 7 sampai nomor 7 ya. Silakan Bu. 是 Oke, 什么 shen dia sh ya. Shen 什么 Oke, terus 名字 nomor 5, 名名字字 名字 Oke, 好。Nomor 6, 不错不错。7, 呢 ne 很好ya. Bu Shirley 不错ya, lumayan bagus. 谢谢 Bu Shirley. 再谢见。老师 Ya, Bu Kaci. Saya mute kembali. Lanjut berikutnya ada Ibu Sylvie. Ibu Sylvie belum ya tadi ya? Benar ya? Oke ya. Saya unmute dulu. Ya, Bu Sylvie, ni hao. 你好老师 Oke, Bu Sylvie kita akan baca 8 sampai 12. Silakan. Ya. 也 Ye. 也 Kalau yang tadi Ibu baca itu nada 2 soalnya ya. Ini 3. Ya. Ye. 也 Oke. Oke. 9. 字 Ce. E-nya lebih kencang. Ce. 字 Ce. Ya, yes. 字 10. 位 Wei. 好。11. 的 12. 朋友朋友很好，谢谢Bu Sylvie ya. 很好。谢再见。谢老不客师气。不客再气。见再见. Saya mute kembali. Berikutnya Ibu Shirley. Mungkin tadi ya koneksinya keputus ya. Coba sekali lagi. Ni hao Ibu. 你好老师 Oke, Ibu boleh bantu baca 13 sampai 17. Silakan Bu. 微信好。怎么 Mhm. 账户 Udah bagus Bu. Cuman chengnya lebih ada angin. Chenghu. 称呼 Yes, 很好。谢谢Ibu. 16. 认识 17. 高兴 好, ya Ibu Shirley sudah bagus semua ya. Udah pernah punya basic ya kayaknya ya Ibu ya. Oke. 谢谢老师不客气，再见，很好ya, sudah bagus sekali. Oke, saya lanjut berikutnya ada Ibu Celi ya. Oke, saya unmute ya. Ni hao Ibu. 你好 Oke, baik. Ibu boleh dibaca 18 sampai 22. Silakan Bu. 请问请问请问 问ditekan ya. Oke, lanjut 19. 您 Oke. 正负债 Oke. Nadanya benar, cuman spellingan CH sama C itu ada angin ya. Ibu boleh ikutin saya. Chen Fu Cai. 陈负债 Yes, 很好. 21. 莲花 Nadanya Lin Hua. 莲花 很好. 22. 22. 黄惠美 Kalau ini bagus ya. Huang Hui Mei. Ibu boleh nomor 20 sekali lagi, Ibu Celi. 陈负债 Wah, udah ingat ya, ada angin ya. Sisi Ibu. Oke, thank you, makasih. Cece. Oke ya, saya mute kembali. Ya, nanti ingat muka saya. Oh iya ya, ada angin ya, langsung ingat ya. Oke, lanjut. Bu Ana ya, Bu Ana ya. Kita sekali lagi. Bu Ana, ni hao. 你好，老师。 Oke, Bu Ana boleh bantu saya baca judul dan juga nomor 1 sampai 5 ya. Silakan Bu. 升职姓叫 是 是 tekan yang 4. 是 Ya, oke, 是 nomor 4. 什么 Oke, nomor 5. 名字 Ya, 很好，名字 ya. Udah benar Bu ya. Pede aja Bu ya. Oke. Bu Keci, 再见. Saya mute kembali ya. Oke, terus berikutnya ada Ibu Dini. Ibu Dini saya unmute ya. 你好，老师。 Ya, ni hao Ibu Dini. Silakan dibaca 6 sampai 10 ya. 不错。不错，好。呢 嗯，也
ye. Oke ya, nada 3. Nomor 9. 这很好. 这. 10. 位 Wei, 很好. Ibu udah punya basic ya? Spellingannya bagus. kalau yang sedikit bisa Oke ya, tapi review lagi di sini ya, nggak apa-apa. Ya. Tapi bagus kok Bu, udah bagus ya, nadanya juga udah bagus. Xie Bu Dini. 谢谢老师。 Bukaci, saya mute kembali ya. Oke, lanjut. Ada Ibu Levi. Saya unmute ya. Ibu Levi, ni hao. 老师你好， Oke, Bu, kita baca 11 sampai 15. Silakan, Bu. 的朋友贵姓？ Mhm. 怎么 Zhenme, oke. 怎么 Ah, 称呼？ Chenghu, 很好. Xie Ibu Levi, Bu. Bagus juga. Udah punya basic ya, Bu ya? belum 老师。 Oh, oke ya, ini baru ikut ya, pertama kali ya. Oh, Iya, tapi iya, sudah bagus ya. iya, 谢谢 iya. 您， 谢谢老师。 Bukaci, 谢谢啊. Oke, lanjut ya. Kita berikutnya berarti ada boleh 2 orang lagi. Ada Pak Jose. Oke, Pak Jose saya unmute. Ni hao, Pak. 你好，老师。 Oke, Pak boleh bantu baca 16 sampai 20. 准是 Rennya 4 ya. 认识. 顺是 Oke. Terus 17. 高兴 Nadanya ya, Pak. Kau sing. 高兴 Iya, bagus. 18. 前问 Oh, bacanya 对不起。请问 哦，请问 dia eng ya. Jadi 请问 请问 ya, 很好。请问 19. 您 Nin, nada 2. Nin. 您 Oke. 20. 陈富仔 Chen Fu Cai. 陈富仔 好. Kalau 18 boleh sekali lagi, Pak. 请问 Wen. 请问 Wen ya. Dia wen. 请问 Wen, ya, 请问. Oke, 谢谢 Pak Jose. 加油 ya, semangat, nggak apa-apa. Nanti review terus. 谢谢 Pak. 谢谢老师。 Bukaci ya, semangat terus ya. Oke, lanjut 1 orang lagi. Ada... Sebentar ya. Ibu Lieli. Ibu Lieli sudah belum ya? Belum ya kayaknya ya. Oke, saya unmute ya. Ni hao, Ibu. Belum kan tadi ya? belum. Oke, baik ya. Soalnya namanya mirip-mirip ya. Oke, Ibu boleh bantu saya baca 21, 22. Silakan, Bu. 林华、 Jinhua, oke. Terus, 王维梅、 oke. Huang Hui. Hui-nya tekan, yang lainnya benar. Huang Hui Mei. 维梅、 Hao. 然后, judul untuk kosakata? 整句、 Nadanya 生词. 生者、 Ci nada 2 ya, naik. 生词. 生者、 好，再来是 nomor 1 dan 2. 行、 Sing, yang, kan Bu. Sing. 心、 Terus sama nomor 2, 教、 nada 4 ya Bu. Jiao. 教。 Ya, jadi nada 4 semua. Gak apa-apa, nanti habis ini kita mau belajar nada ya. Ibu Leli, jayo, semangat ya. Gak apa-apa, nanti ulang terus. 谢谢您, Ibu. 再见. 谢谢你，老师。 Bukaci, bukaci, 再见 ya. Oke, saya mute kembali. Jadi gak apa-apa teman-teman ya. Bagi yang nadanya, oh belum dapat langsung, gak apa-apa. Kita memang belum belajar nada. Selagi teman-teman review terus, nanti lama-lama kebiasaan kok. Ya, tenang saja. Oke, lanjut. Saya sedikit jelasin dulu, kemudian baru kita ke latihan nada ya. Biar ini tuntas dulu. Oke, 生词. Nah, saya rasa 生词 udah nggak asing karena kita di lesson 1 kemarin belajar juga. 生词 itu adalah kosakata baru. Jadi teman-teman
seperti saya bilang, kalau benar-benar pemula banget gitu ya, supaya teman-teman juga nggak pusing analisa ini gimana, itu gimana, ikutin saya, yaitu ketika teman-teman review video, shengci kopas, benar-benar kopas, nggak usah dianalisa dulu ya. Jadi kayak ibarat anak kecil belajar bahasa, dia dapat dari si mamanya, dia nggak mempertanyakan, "Hah, ini maksudnya gimana?" Enggak, dia benar-benar kopas doang ya. Jadi saya minta teman-teman itu dulu. Nanti begitu teman-teman makin belajar makin itu, baru bisa analisa, oh laos ini ada ini ya, ada teorinya ya, misalnya gitu ya. Oke ya, jadi peraturan pertama adalah kopas. Peraturan kedua masih ingat, pokoknya ingat 2 peraturan saya ini dulu ya. Disiplin. Disiplinnya adalah, boleh nggak laoshi, yang penting dia paham, saya paham. Bacanya nggak sesuai nada, boleh aja, boleh. Cuman karena saya memang mau ngajarin yang the best ya. The best artinya walaupun mungkin kita via Zoom, walaupun mungkin kita bukan les yang masa ketemu muka gitu ya, tapi saya pengen benar-benar pronunciation-nya bagus ya. Jadi maksudnya saya pengen lokal tapi standarnya internasional. Artinya ketika teman-teman benar-benar kuasain pronunciation, keluar gitu ya atau ngomong sama orang, orang berasa, kamu belajar di luar ya, itu ya. Jadi disiplinnya yang perlu. Disiplinnya memang teman-teman perlu. Misalnya, oh Lause bilang ya, sheng nada 1, ci nada 2. Teman-teman perlu disiplin, artinya ya udah, saya baca sesuai pola nadanya. Percaya sama saya, kalau itu dilatih lama-lama, ngomongnya pasti bagus. Enggak cuma saya bisa, tapi semua orang bisa gitu ya. Nah itu dua itu dulu ya. Jadi bagi teman-teman yang benar-benar review lagi video di rumah, ingat 2 peraturan saya dulu. Yang lainnya jangan dianalisa, jangan dipikir ini gimana, itu gimana, supaya nggak pusing ya. Jadi sheng ci ya, ci dalam bahasa Mandarin itu bacanya ci ya, bunyinya ya, tapi karena ini ada 2 ya. Sheng ci nada 2 ya. Sheng 1, ci-nya nada 2, yaitu kosakata. Kalau arti mungkin teman-teman kebantu ada arti yang di samping. Tapi saya akan lebih bantu teman-teman untuk lafalan. Di mana banyak orang bilang lafalan bahasa Mandarin susah. Tapi menurut saya karena tidak terbiasa saja ya. Kalau teman-teman buktinya salah, ikutin saya bisa benar. Berarti tandanya apa? Bisa. Cuman perlu ada pedoman, perlu disiplin, perlu direview lagi gitu ya. Oke. Jadi benar-benar bisa di copy paste gitu ya, cetakan saya ke teman-teman. Tinggal sering direview ya. Shengci, kosakata baru. Nah, kita akan lihat kosakata nomor 1, sing. Sing nada 4 itu artinya bermarga atau marga. Jadi ini bisa kata benda, bisa kata kerja. Bermarganya contohnya apa? Kayak bahasa Indonesia saya bilang saya bermarga cai, ya kan? Jadi kalau bahasa Mandarinnya wo sing cai. Terus mungkin ada yang marganya lin, ada yang marganya huang. Nah, tinggal diganti kan, benar nggak teman-teman? Wo sing huang, wo sing lin, wo sing li. Mungkin ada yang marga li, kayak gitu ya. Jadi wo sing cai, marga. Marga ini di sini bermarga. Oke ya, jadi sing dia bisa artinya bermarga maupun marga. Terus teman-teman mungkin mengenal namanya pai jia sing. Pai jia sing. Pai ini adalah ratusan. Jia itu adalah keluarga. Terus sing adalah marga. Kalau di sini dia sebagai kata benda. Ya, tadi kan saya kasih contoh bermarga, kata kerja. Sekarang dia sebagai kata benda. Pai jia sing, teman-teman tahu biasanya setiap daerah termasuk saya gitu ya, di daerah Riau bagian Siapiapi itu ada namanya Pai jia sing. Mereka itu adalah perkumpulan ratusan marga. Saya rasa Jakarta harusnya ada. Cuma wo bu zhidao zai nar. Terus daerah teman-teman masing-masing mungkin ada namanya Pai jia sing. Jadi Pai jia sing itu adalah kumpulan ratusan marga. Mungkin marga-marga yang ada di seluruh misalnya pokoknya marga itu kan banyak. Jadi dikumpulin jadi satu perkumpulan namanya Pai jia sing. Ya, perkumpulan marga-marga yang ada seperti itu ya. Namanya Pai jia sing. Nah, jadi teman-teman bisa paham, oh dia bisa kata kerja ya, bermarga, bisa juga kata benda marga. Oke ya.
Ya, teman-teman ada yang banyak respon ya. 我姓 ada Ibu Xiuhui, 我姓黄，我姓范范ya Dr. Evelyn, 我姓肖, oke, 我姓陈, ada Pak Vincent. Goi itu apa ya Ibu Noviana ya? Ibu kalau ada tulisan huruf Mandarinnya boleh ya. Goi. Saya perlu tulisan Mandarinnya. Kalau Bu Erna, Oi itu marga Huang bukan? Ya, saya perlu kalau yang belum bahasa Mandarin, saya perlu hurufnya. Takutnya saya salah ya. Kalau Ibu Lani, 我姓李, ada marga Li ya. Ya, Oi itu Huang tuh ya. Kalau Goi yang saya nggak bisa tebak, Bu. Kalau Ibu ada tulisan Mandarinnya nanti saya bantu ya. Oke, saya lanjut dulu. Jadi Sing artinya bermarga atau marga ya. Oke, nomor 2, Jiao. Teman-teman bagi yang merasa, oh ya saya nggak yakin loh ya, ini bacanya di bahasa Indonesia, di bahasa Mandarin apa, maka teman-teman boleh cari huruf Mandarinnya, nanti pas hari Rabu, kita kan lebih santai ya, saya lebih menjawab pertanyaan teman-teman, nah teman-teman kasih saya tulisannya, oh Losy ini marga saya ini, tapi saya selama ini nggak tahu cara baca di Mandarinnya, saya bantu ya, yang penting ada huruf Mandarinnya, kalau saya tebak, saya nggak berani ya. Saya takutnya salah tebak ya. Kecuali misal saya marga Lim. Kalau Lim saya berani karena memang udah biasa. Lim itu Lin Hua de Lin nomor 21 sama ya Lin. Oke, nomor 2 kita lihat dulu Jiao. Jiao ini artinya boleh juga artinya bernama ya. Boleh bernama, boleh memanggil. Jadi ada 2 arti ya. Saya akan kasih contoh kalimat supaya teman-teman lebih paham. Jiao ya, mungkin nggak apa-apa ya teman-teman ya. Saya share satu lagi file untuk saya tulis. Jadi teman-teman juga lebih enak untuk catat. Bisa. Oke, tadi tentang jiao. Nah, kalau misalnya contoh, jiao, saya ambil salah satu nama dari teman-teman ya, wo jiao Lani. Berarti di sini jiao artinya bernama ya. Wo jiao Lani, wo jiao Ita, wo jiao tadi ada siapa ya? Ada Bu Delvi ya, wo jiao Delvi dan sebagainya gitu ya. Jadi teman-teman jiao artinya bernama untuk konteks ini, titik. Nah, kalau misalnya contoh ada kalimat teman-teman ketemu mama. Jiao ni. Berarti apa artinya di sini? Jiao-nya dengan huruf Mandarin yang sama ya, teman-teman ya. Mama jiao ni. Mama memanggil ya. Ini dengan konteks huruf Mandarin yang sama ya, teman-teman ya. Bukan beda. Harus yang sama kalau mau ngomong yang ginian. Jadi artinya oh huruf ini bisa 2 arti ya, Laoshi ya. Betul ya, jiao. Ta jiao ni. Oh, dia panggil kamu cepat pergi deh. Jiao, 就是这个jiao. Jiao bernama, boleh juga memanggil, tergantung konteks kalimat ya. Ni-nya udah tahu kan artinya ya, kamu. Mama udah pasti tahu ya, mama panggil kamu. Berarti di sini memanggil. Kalau di atas bernama. Oke ya, sampai di sini saya balik dulu ke modul kita. Oke, jiao. 然后 kita lanjut shi. Shi ini adalah partikel adalah ya. Misalnya dia adalah ketua kelas. Bahasa Mandarinnya dia adalah ketua kelas. Dia mungkin belum ya. Sorry ya. Dia itu ta ya. Dia adalah ketua kelas. Kalau ketua kelas kita udah belajar ya kosakatanya pancang. Ingat disiplin. Spellingan pancang juga nggak boleh. Udahlah terserah saya lah Laoshi gitu ya. Jangan ya. Teman-teman disiplinnya itu konteksnya ini. Jadi kalau pancang ya udah BANZHANG. Kenapa? Sorry ya, saya agak cerewet. Mending saya rapiin di depan daripada teman-teman nanti yang penting paham gitu ya. Nanti begitu mau ketik Hanyu pinyin gitu dalam handphone, dalam gadget, dalam laptop,
balik lagi belajar dari basic. Jadi muter-muter gitu. Mendingan kita sekalian disiplin, sekalian jalan. Nanti rapi semua. Supaya begitu nanti misalnya teman-teman kayak udah mulai mau ngetik huruf Mandarin, udah nggak kesulitan, itu huruf pasti keluar. Tapi kalau misalnya saya asal-asal aja lah Z, A, N, G. Ini huruf panjangnya, cangnya kan ini ya. Dia nggak bakal keluar masalahnya ya. Jadi sorry mungkin saya cerewetin di depan, tapi supaya teman-teman sekaligus jalan nggak muter balik, bolak-balik gitu ya. Oke ya. Jadi dia nggak bakal keluar masalahnya ya. Jadi harus disiplin. Oh panjang. Jadi dari awal mumpung kosakata masih dikit, pokoknya gitulah. Ingatnya gitu ya. Memang ini sedikit lebih ke hafalan, tapi biar rapi gitu ya. Jadi ta shi banzhang, dia adalah ketua kelas ya. Oke, jadi shi-nya lebih ke partikel adalah shi. Terus misalnya contoh teman-teman udah belajar kosakata apa lagi ya? Misalnya ada guru gitu ya. Mereka adalah guru ya. Ini masih kalimat simple. Mereka, teman-teman masih ingat dia kan ta gitu ya. Nah, kalau jamak tambahin apa? Masih ingat nggak lesson 1? Ya, kalau jamak kita tambahin men ya. Kosakata masih dikit, review lagi yuk supaya nggak tambah lama tambah banyak jadi pusing gitu ya. Misalnya mereka adalah guru. Jadi shi ini ingat partikel adalah. Kalau ya bahasa Inggris M is R ya. Gitu ya, shi. Misalnya 他们是老师 gitu ya. 他们 itu mereka. Jadi men ini lumayan oke lah kalau dalam bahasa Mandarin, artinya pokoknya menjamakan segala sesuatu kita pakai men gitu ya. Ta dia, 他们 jadi mereka ya. 他们是老师, mereka adalah 老师, udah pasti tahu ya, guru. Oke, silakan bagi teman-teman yang mau screenshot, saya kasih waktu sebentar sebelum saya balik ke kosakata ya. Iya, 他们是老师. Ya, yang respon ini sambil saya tunggu teman-teman ya, saya buka chat. Yang respon ini pada udah pinter-pinter ya, hebat. Nah, ini diterusin. Nanti lama pasti bisa ngomong. Emang cikal bakalnya begitu ya. Tinggal pede, terus diterusin kalimat kau ini karena masih basic ya, saya ajarin yang kalimat simple dulu ya. Iya, benar ya, sih Bu Ami sama Bu Lia ya. Iya, kalau saya mungkin lebih ke pondasi lah. Teman-teman pondasinya kuat, jadi nggak bola-balik ya. Saya sering dengar orang curhat, saya dulu belajar, terus nanti belajar, terus balik lagi ke bawah karena yaitu muter gitu ya. Nggak mau, saya pengen teman-teman basicnya kuat, bangunnya langsung ke atas ya, nggak turun-turun lagi. Oke, baik, lanjut. Berikutnya kita akan lihat kosakata berikutnya adalah apa? 什么? 什么 ini kata tanya, what ya dalam bahasa Inggris. Apa ya? 什么? Nanti kita lihat contoh kalimatnya di conversation, di 绘画. Kemudian berikutnya adalah 5, 名字 ya. 名字 ya. Jadi ZI dalam bahasa Mandarin itu dia bacanya spesial. Pokoknya teman-teman ingat bahasa Mandarin Hanyu Pinyin yang spesial itu adalah yang saya kotakin ZH, CH, SH, R, Z, C, S. Ini dia spesial karena ketika dia ketemu I, dia bunyinya nggak bunyi I gitu ya, tapi bunyi E. Nah, misalnya kayak Mingzi, itu ZI. Memang lidahnya dia nggak naik gitu ya. Nah, kalau kita baca Hanyu Pinyin yang kita latihan, itu kan bacanya zi, nada 1. Nah, ini karena nada 4, kita bacanya zi. Ya, tetap Mingzi, nama. Ya, jadi teman-teman sambil saya jelasin, sambil teman-teman udah mulai paham. Oh, Hanyu Pinyin kalau yang ZH, CH, SH, R, Z, CS, itu disebut langsung spesial, karena bunyinya tidak ada di bahasa Indonesia. Ya, terus kalau yang H ini, sorry ya, saya ngulang, sama R ini lidahnya ditekuk atau diangkat ya. Oke. 名字 nama ya. Ini kata benda. 名字 nama ya. Oke, 再来是 nomor 6 不错.
不错itu lumayan ya. 不错 artinya not bad. Oke lah, 老师 gitu ya. Jadi lumayannya boleh konteksnya umum. Apa aja, makanan, tempat, film, apa aja boleh ya. Pekerjaan, kabar, itu semua boleh pakai 不错, lumayan ya. Tidak buruk atau lumayan. 不错. 再来nomor 7, ne. Ne ini dia ada beberapa arti. Cuman teman-teman yang basic ini teman-teman kenal dulu. Ne itu adalah menanyakan pertanyaan yang sebelumnya. Contoh, saya pakai lagi ya. 找到了吗? Gitu ya. Tadi saya pakai 找到了吗? Sudah ketemu belum? Pertanyaannya gitu ya. Terus orang si B jawab saya gini, 找到了, sudah ketemu. Terus dia mau nanya saya, apakah saya sudah ketemu belum? Nah, supaya dia nggak ngomongnya panjang banget, dia bilang, Nina, gitu ya. Bagaimana dengan kamu? Nah, Nina itu artinya pertanyaan yang sebelumnya. Artinya, kamu sudah ketemu belum? Gitu ya. Ni chao tao le ma, kan panjang. Ya udah, Nina, gitu ya. Jadi ini jurus pamungkas untuk nanya balik pertanyaan sebelumnya ya. Nina, oh bagaimana dengan kamu? Artinya, kamu gimana? Udah ketemu belum? Terus yang orang yang satunya lagi jawab, Hai Mei, gitu ya, masih belum. Atau kadang-kadang kita mau bilang lengkap, Hai Mei yo, boleh juga ya. Biasanya Hai Mei sudah boleh, artinya masih belum. Oke ya, jadi ne-nya teman-teman kenal dulu, dia ada partikel untuk menanyakan pertanyaan sebelumnya. Oh enak ya, langsung berarti saya diam aja lah, biar orang tanya nanti saya jawab, terus saya kalau mau nanya balik, Nina gitu ya. Iya benar, itu salah satu jurus pamungkas ya, boleh dipakai ya. Oke lanjut, nomor 8. Ye. Ye itu adalah juga ya, mungkin kita udah belajar di lesson 1. 我也很好, saya juga sangat baik. Saya juga sangat baik. 我也很好. Oke, nomor 9. 这. Jadi sebenarnya ce ini kalau teman-teman nanti mungkin mulai bingung gitu ya. Aduh, langsung ada ZHI, ada ZHE gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Ingat patokan saya, itu yang tadi saya ada tulisin A, O, E. Oh, E-nya lebih kencang gitu ya. Nah, ZH itu bacanya apa? C tambah C nada 1. Tapi ini nada 4. C. Nah, pasti bisa bedain nanti. Jadi itulah fungsinya kita belajar Hanyu Pinyin ya. ZHE, langsung bilang ya A, O, E-nya kencang tuh. Nah, ZH tambah C nada 1. Tapi ini harus ditekan jadinya nada 4 ya. C. Saya jamin pronunciation-nya bagus ya. C adalah ini ya, kata tunjuk ini. Kalau itu sekalian ya. Nah, itu adalah itu. Nah, jadi ini kata tunjuk doang ya. C ini, nah itu ya. Oke, 再来 nomor 10. Wei. Wei ini adalah kata bilangan untuk orang yang sopan. Saya izin ke halaman 1 lagi ya. Wei. Nah, wei penggunanya apa? Misalnya, oke. 一个老师. Mungkin teman-teman pernah dengar ke, artinya seorang gitu ya. Nah, jadi 一个老师 seorang guru. Boleh nggak kita ganti si ke-nya? Ke ini juga kata bilangan. Kata satuan bilangan untuk umum sebenarnya kalau ke ya, yang saya garis bawahi ya, untuk umum banyak banget hal bisa pakai ke, termasuk kalau kepepet kita pakai ke kalau lagi nggak tahu bilangannya apa. Jadi bahasa Mandarin itu dia punya measure word di mana misalnya 一个老师 seorang guru. Kalau 2 orang guru 2个老师 gitu ya. Kayak gitu. Sampai di sini oke. Jadi memang 2 orang guru. Nah, kayak gitu di bahasa Mandarin gitu. Nah, saya balik dulu ke Wei ya, supaya teman-teman tadi paham dulu, oh bahasa Mandarin itu ada kata satuan bilangan. Termasuk bahasa Indonesia sebenarnya ada ya, sebuah, sebungkus, terus setangkai, itu namanya kata satuan bilangan ya, nanti kita pelajari satu-satu. Nah, kalau misal ke, ini sebenarnya untuk umum, termasuk orang, terus ada benda, beberapa benda itu pakai ke, termasuk
satu hal lagi kondisi kepepet, misalnya, Laosu saya lupa ya kata satuan bilangan apa ya buat apel misalnya, maka ya sudahlah pakai ike pingguo, orang paham nggak? Paham ya, kayak gitu. Nah, sekarang saya ke wei. Nah, wei ini adalah khusus kata bilangan untuk orang, ya, tidak bisa sembarang gitu ya. Jadi misalnya wei lao shi artinya seorang guru. Berarti ini sama dong lao shi. Ya, sama. Teman-teman mau pakai ke, mau pakai wei itu boleh karena ini masih konteksnya manusia. Jadi wei adalah kata satuan bilangan untuk orang. Mungkin saya nggak tulis ya, di modul kita ada kan iwei lao shi. Dan karena ini sopan banget, yang praktikal teman-teman akan kepake adalah kalau di Indonesia kan suka kita ke restoran ditanyalah sama si pelayannya bahwa Bapak berapa orang, Ibu berapa orang, bener gak? Nah, kalau ditranslate ke bahasa Mandarin, mereka akan tanya jiwei, ya, berapa orang. Kenapa Laoshi? Karena ji-nya artinya berapa. Wei barusan kita pelajari. Kata satuan untuk orang yang sopan. Karena dia adalah bisnis restoran, bisnis pelayanan juga, bisnis keramah tamahan, makanya dia pakai wei. Kayak gitu. Nggak cuma restoran ya teman-teman. Hotel, teman-teman kalau lagi misalnya mau check-in hotel, pasti tanyain, "Nimen jiwei, kalian berapa orang?" gitu ya, untuk berapa kamar, segala macam kayak gitu. Jiwei, berapa orang. Mungkin dia akan tanyain, "Xiansheng, nimen jiwei, kalian berapa orang?" ya. Nah, dari sini contoh teman-teman langsung paham, oh iya ya, berarti saya ingatnya wei, itu kata satuan untuk orang yang sopan. Jadi teman-teman berusaha relate penggunaannya sama artinya, itu akan lebih mudah daripada cuma dihafalin arti, kalau itu cara belajar saya. Jadi kadang-kadang kan teman-teman merasa, aduh saya sehari-hari nggak kepake loh, nggak apa-apa. Saya juga enggak ya, mama papa saya ngomongnya Hokkien. Saya nggak ada lingkungan bahasa Mandarin dari kecil juga. Nggak ada yang bisa saya ajak ngomong. Terus cara saya adalah, saya belajar memang saya suka, yang pertama. Yang kedua saya review, begitu pulang les saya pasti review. Yang ketiga adalah, saya memikirkan kondisi bagaimana saya pakai ini, gitu. Jadi akhirnya itu bisa lebih nempel. Semoga sama ya, maksudnya cocok tipsnya buat teman-teman. Jadi menurut saya nggak suka menghafal. Saya hafal tuh pakai patokan. Oh, maksudnya, oh ini ya, jadi ada logikanya. Lebih gampang bagi saya ya, dibandingkan cuma hafal doang, nggak masuk ya. Ya, oke. Baik, jadi jiwei, berapa orang ya. Dari sini teman-teman paham, oh iya loh, cerita restoran. Oh iya ya, dia sopan, jadi dia tanya berapa orangnya pakai wei. Oh, kata wei itu adalah bilangan orang yang sopan ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Berikutnya te. Oke ya, 11 te ini juga saya jelasin yang simple ya, karena ini masih basic. Saya perlu ngerem ya, nggak bisa banyak banget. Tapi te-nya ini perlu saya jelasin. Te ini adalah kalau teman-teman lihat di arti modul itu adalah kepunyaan. Benar ya? Jadi kepunyaannya contohnya, misalnya 我的 contoh ya, 我的爸爸. Artinya papanya saya, papa milik saya ya. Mungkin bagi yang nggak basic harusnya sih udah gampang. Tapi yang basic takut bingung, jadi dia adalah partikel ya teman-teman ya. 我的爸爸. Biasanya ini dia menghubungkan benda dan benda, itu tipsnya ya. Contohnya saya ganti ya biar variasi. 我的爸爸, papanya saya. Berarti my father kalau bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya berarti gini. Oke. Nah, saya lanjut dulu ya, nanti saya balik biar teman-teman screenshot. Misalnya contoh, 你的书 itu adalah buku dalam bahasa Mandarin. Berarti 你的书 adalah bukunya kamu, ya, bukunya milik kamu. Ini frase, ini masih frase teman-teman, belum masuk kalimat ya. 你的书, oh bukunya kamu, masih frase simple. Tapi yang penting teman-teman yang benar-benar basic tahu, oh te penggunanya gitu ya. Bukunya kamu, bukumu, betul, xie ya. Jadi bukunya kamu, bukumu. Sampai sini oke, tadi saya kasih contoh
orang, sedangkan yang kedua ini saya kasih contoh benda, buku. Ya, 你的书, 你的老师, 他们的老师, itu boleh ya, gurunya mereka. Nah, jadi teman-teman lihat, oh iya ya, dia menghubungkan benda dengan benda. Walaupun memang benar, subjek itu orang kan, laoshi, iya, tapi dia adalah benda ya. Kata ganti benda atau kata ganti orang, itu semua sama kata benda ya. 你的书, 你的爸爸, 他的妈妈, 他的妹妹, 妹妹 itu adik perempuan, kayak gitu ya. Oke, bagi yang mau screenshot silakan, saya balik dulu. Halo Ma, sudah? Saya agak pelan teman-teman supaya yang benar-benar baru pertama kali ikut dari basic itu nggak pusing ya. Jadi kita sama-sama sesuaiin. Bagi yang sudah paham mungkin anggap review ya, menambah kosakata. Oke, 再来我们看一下12 12 朋友 peng ya. Jadi P bacanya PH, ada angin. 朋友 itu teman, 朋友. 13 kuising. Nah, kuising ini sesuai artinya teman-teman paham. Oh, ini kata tanya ya, laoshi. Dui, marga apa? Jadi ini adalah satu kata yang sangat sopan ketika teman-teman mau nanya pihak sebelah sana itu marganya apa. Ya, saya izin balik ke tempat saya bisa tulis. Ya, 我的朋友, benar Pak Andreas ya. Temannya saya ya, my friend. Ya, berarti penggunanya udah benar Pak Andres. Oke, saya lanjut tadi kuising ya. Oke. Kuising. Nah, kalau teman-teman cuma tahu, oh kuising saya tahu laoshi marga apa. Berarti Anda marga apa? Anda itu di nomor sekalian ya, teman-teman ya. Anda itu di nomor 19. Teman-teman kelihatan Anda nin ya. Oke. Saya balik dulu ya. Nin itu Anda lebih sopan dari ni ya. Nin itu lebih sopan dari ni. Jadi buat teman-teman mau ngomong sama orang yang lebih senior boleh pakai nin, atau buat ngomong ke orang yang kita hormati. Ya, mungkin dia nggak senior-senior banget, tapi saya respect gitu ya, boleh pakai nin. Boleh nggak sepantaran saya pakai nin? Boleh, boleh ya teman-teman. Terutama mungkin teman-teman sambut tamu, ya kira-kira sepantaran kita lebih baik pakai nin gitu ya. Nin kuising. Nin adalah Anda. Nin kuising berarti Anda marga apa gitu ya. Sambil tunggu teman-teman mencatat atau screenshot. Kuising sebenarnya aslinya ya, kue itu adalah berharga. Kue bisa mahal, bisa berharga. Di sini lebih ke berharga. Sing tadi udah pelajari artinya apa? Marga ya. Oke ya, saya tulis dulu. Marga, xie ita. Oke, kue sing. Jadi marga berharga. Maksudnya apa? Jadi gini, orang China itu dia punya sopan santun, punya budaya sopan santunnya adalah ketika dia mau nanya marga orang, dia meninggikan marga orang tersebut. Artinya marganya orang yang dia tanya itu berharga. Itu maksudnya. Jadi tutur bahasa dia menunjukkan sopan santunnya dia, cara menghargai orang. Ya, jadi kita belajar bahasa sekalian belajar budaya sopan santunnya. Ya, kayak gitu. Makanya dia bilang nin kui sing. Artinya Anda marga apa? Memang kalau kita artikan nggak berasa, maksudnya hormatnya di mana. Tapi begitu kita balik ke kalimat bahasa Mandarinnya, kita langsung tahu ya, kue sing. Oh iya, kuenya berharga. Pihak yang ditanya juga happy karena benar-benar ditinggikan gitu ya. Itu memang budaya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bilang, laoshi, Anda marga apa? Boleh nggak saya translate secara biasa-biasa saja? Boleh. Kalau translate-nya biasa-biasa berarti apa? Nin. Marga apa tadi? Marga sing ya. Apa? Shenme. Ya, ya shenme. Boleh nggak laoshi saya pakai ini? Ada nggak yang selain saya? Nggak ada.
Nggak ada yang salahin, nggak ada teman-teman ya. Maksudnya sopan santun tuh nggak ada yang bilang, kamu salah karena nggak sopan. Nggak, itu cuma normal. Cuman saya mau ajarin teman-teman cara penggunaannya. Begitu teman-teman bisa bilang nin kui sing. Orang tuh mandang level bahasanya juga beda, gitu loh maksudnya ya. Tapi kalau nin sing shema, oh ya biasa aja standar. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tanya, emang laoshi nggak boleh ya pakai nin sing shema? Anda marga apa? Boleh, boleh. Nggak ada yang bilang nggak boleh. Cuman ketika teman-teman tahu, oh ini konteksnya misalnya kayak lagi konferensi, terus acara formal, ya teman-teman kalau boleh, ini tamu teman-teman pakainya nin kui sing akan lebih sopan ya. Iya, level Mandarinnya beda kalau saya bilang istilahnya gitu ya. Tapi kalau laoshi saya terlanjur pakai nin sing shema, oh saya baru sadar, nggak apa-apa. Berarti kan teman-teman tahu. Nah, tapi kalau misalnya nanya saya, boleh nggak pakai dua-duanya? Boleh aja, cuma beda aja ya pandangan orang gitu. Nah, tapi kalau misalnya ke anak kecil, mungkin teman-teman boleh bilang, ni xing shema, boleh nggak laoshi? Boleh, karena anak kecil ya. Kadang-kadang begitu. Tapi kalau ya udahlah, pokoknya saya nggak mau pusing, Pak. Saya pakainya langsung ni kui xing, boleh nggak? Boleh juga, nggak masalah ya. Jadi teman-teman jadi paham, oh kui xing itu adalah kata tanya ya, biar gampang teman-teman langsung masukin ke kalimat ya, nin kui xing. Nin misalnya kalau papanya kan pasti sama marganya sama kayak dia, misalnya bos kamu marga apa gitu ya, bos kamu marga apa, berarti bos kamu. Ayo saya bantu. Oh ya, bos belum dapat kosakata. 你的老板贵姓. Benar-benar cuma masukin doang teman-teman ya. 你的老板 ini subjek ya. 贵姓 marga apa. Kayak gitu ya. 你的老板贵姓. Kan kalau kita tahu marga dia, nggak mungkin kita tanya, papa kamu marga apa? Udah nggak masuk akal ya. Nggak mungkin kita tanya jadi untuk bahan obrolan. Enggak, karena udah pasti marganya sama. Nah ini maksudnya, oh 你的老板贵姓. Misalnya contoh lah ya, kita lagi ketemu orang yang native speaker, kita mau latihan ngomong. Terus latihan ngomongnya karena kita punya kosakata dan kalimat, misalnya cuma lesson 1 dan lesson 2, ya sudahlah kita create banyak-banyak kalimat dari situ. Menurut saya is okay gitu ya. Nggak perlu merasa, kan kosakata saya cuma lesson 1, lesson 2. Kalau teman-teman mau create, banyak banget loh kosakata yang bisa kalimat yang teman-teman bisa bikin gitu ya. Nah, itu melatih juga. Jadi kalau teman-teman yang suka latihan di rumah, silakan ya. Boleh latih banyak-banyak kalimat. Itu akan lebih cepat majunya ya. 你的老板贵姓? 老板 ini adalah bos ya. Bos kamu marga apa? Ya, tinggal ditambahin kui sing marga apa. Oke ya, sampai sini silakan mau screenshot sebelum saya balik ke kosakata. Holema, holema itu artinya sudahkah? Terus teman-teman gue bilang, haule, sudah. Kalau belum, hai, mei. Ya, belajar mulai, oh iya ya, lalu sering bilang, haulema, haulema, sudahkah, sudahkah gitu ya. Terus jawabannya, haule, ya itu artinya sudah. Kalau hai mei berarti belum. Nah, lumayan lah ya 3 kalimat teman-teman bisa udah mulai jawab gitu ya. Nanti ke China, oh iya ya bisa saya tahu deh maksudnya haulema itu apa gitu ya. Oke, baik, 谢谢大家. Terima kasih semuanya. Haule. Kita lanjut yuk. Kuising. 怎么itu adalah bagaimana. Bagaimana melakukan sesuatu itu namanya 怎么 ya. Jadi tips dari saya untuk 怎么 sorry ya, saya balik lagi biar enak kalau teman-teman mau catat. 怎么 itu plus verb. Makanya saya bilang bagaimana melakukan sesuatu. 怎么 bagaimana, how to do something. 怎么 terus plus verb ya. Misalnya nanti saya lanjut ya ke penjelasan berikutnya. 怎么称呼. Teman-teman boleh lihat 称呼 di buku kita artinya apa? Memanggil, benar gak? Atau menyapa. Nah, ini juga satu kata yang sangat sopan ketika kita mau tanya nama orang. Tadi kita bahas kata tanya yang sopan ketika kita mau nanya marga, benar? Nah, sekarang ini kita bahas
kata tanya yang sopan ketika kita mau nanya nama. 怎么称呼? 称呼 ini adalah verb, ya, sesuai format atas. Nah, misalnya contoh, 老师 boleh nggak saya nanya nama dengan 你叫什么? Ada yang bilang 你叫什么 boleh, ada yang bilangnya 你叫什么名字? Pernah dengar? 名字 ini nama, ya. 什么 itu apa? 叫 itu bernama. Artinya namamu siapa, ya. Nah, cuman ini sekali lagi bukan salah bukan benar. Maksudnya oh salah ya pakai di sini. Enggak. 你叫什么名字 itu standar, ya. Kalau teman-teman ketemu orang lebih senior atau ya sama kita respect sama dia, maka teman-teman silakan pakai 你怎么称呼? Jadi bagaimana saya seharusnya memanggil kamu, ya. 你怎么称呼? Gitu ya. Bagaimana seharusnya saya panggil kamu? Sama artinya siapa namamu. Cuman sopan banget. Makanya teman-teman kalau sering nonton acara di film di TV China, presenternya gitu ya atau MC-nya akan bilang misalnya 先生您怎么称呼 gitu ya. 先生 itu bapak gitu ya. Pak, bagaimana saya seharusnya manggil kamu? Terus dia perkenalkan diri, dia bilang, oh, 我姓林. Oh, 好的好的, 林先生您好 gitu ya. 林先生您好 kayak gitu. Jadi dia pasti begitu. 您怎么称呼? Jarang dia akan pakai 你叫什么名字? Enggak, kecuali ke anak kecil. Teman-teman boleh perhatikan. Jadi memang penggunaannya ya. Kalau ini lebih ke penggunaannya. Kalau misal, 老师 saya lupa loh ya, 怎么称呼nya saya lupa. Saya pakai 你叫什么名字? Boleh nggak? Boleh sih. Cuman ya gitulah ya. Harusnya dia untuk ke anak kecil dan standar biasa aja. Tapi kalau nanti teman-teman yang pembawa acara, ya silakan pakai 您怎么称呼 atau 你怎么称呼. 你 itu kamu, kalau nin itu Anda. Bebas teman-teman mau pakai yang mana, itu nggak masalah ya. Jadi 你怎么称呼 artinya siapa namamu, sama ya, cuman beda level aja ya. Lebih sopan 你怎么称呼. Kayak teman-teman kadang-kadang saya unmute ya. Terus karena ini kali ini banyak yang rename-nya oke. Kadang-kadang misalnya dia nggak rename, dia cuma misalnya Galaxy apa. Nah, kan saya nggak bisa sebut nama orangnya, benar nggak? Terus karena di Zoom, saya juga nggak kelihatan ini lebih senior dari saya apa bukan. Jadi, saya akan tanya, misalnya saya unmute, saya akan tanya, 您好, 怎么称呼, gitu ya. Tetap saya akan pakai ini. Bagaimana saya harus memanggil Anda, dan itu yang paling sopan. Mana tahu, sebelah sana lebih senior dari saya, ya nggak? Jadi saya pakai, 您怎么称呼. Jarang saya pakai 你叫什么名字, kecuali ke anak kecil, ya, kayak gitu. Oke, silakan di screenshot dulu. Jadi 称呼 itu adalah bagaimana memanggil ya, 怎么称呼, memanggil itu 称呼. Makanya kita ada namanya 称呼歌. Mungkin teman-teman pernah dengar. Ke ini adalah lagu. Oh, jadi ini lagu untuk memanggil. Maksudnya apa ya? Lagu panggilan, lagu memanggil. Maksudnya gini, bahasa Mandarin itu dia ada 爸爸的爸爸叫什么? 爸爸的爸爸叫爷爷. Terus 妈妈的爸爸叫什么? 妈妈的爸爸叫外公. Itu namanya 称呼歌, lagu panggilan ya. Lain kali kalau kita ada kesempatan kita boleh belajar itu. Jadi bahasa Mandarin itu dia kalau saya bilang kaya rayanya karena papa dari sebelah papa, kakek gitu ya, kakek dari sebelah papa sama kakek dari sebelah mama itu panggilannya berbeda gitu ya, berbeda. Nah maka ya makanya ada muncul namanya 称呼歌. Kalau anak kecil belajar bahasa Mandarin kadang-kadang mereka dapat 称呼歌 ya. 爸爸的爸爸叫什么? 爸爸的爸爸叫爷爷. 妈妈的爸爸叫什么? 妈妈的爸爸叫外公. Gitu ya. Kalau teman-teman punya anak, mungkin mereka dapat juga list untuk panggilan. Namanya 称呼歌, 就是这个称呼歌 ya. Ya, tadi sekilas ada yang tanya 什么 dan 怎么. Ya, memang beda. Mereka itu memang berbeda ya. Ini sudah. Ya, karena masih ada di lesson ini, sekaligus mungkin saya jelasin sebentar ya. Kalau sudah, saya next dulu ya. Jadi, 什么 itu adalah apa.
Kalau 怎么 itu adalah bagaimana. Lebih ke bagaimana melakukan sesuatu. Makanya dia di belakangnya adalah 怎么 plus verb, kata kerja. Ya, beda, memang beda. Ya, ini berbeda ya. Oke, itu dulu. Saya akan lanjut ke perbedaan nin dan ni. Bacanya memang beda, Bu. Nin, Anda. Ni, itu kamu. Kalau teman-teman merasa, aduh, nin susah ucapinnya, ya sudah pakai kamu, nggak apa-apa ya. Cuma kalau saya ya, kalau misalnya saya hubungan sama klien, orang China, ya saya ngomongnya nin, ya. 先生您好, 什么什么什么, saya pakai nin. Tapi kalau misalnya ya biasa-biasa kayak teman sepanteran, ya pakai ni. Ya, dua-duanya saya pakai, tergantung. Jadi yang penting teman-teman tahu, oh nin, bacanya memang ada n di belakang ya. Nin Anda, ni kamu. Ya. Kalau saya susah lah, saya pakai satu aja nih gitu ya. Gak apa-apa, nggak ada yang salahin ya. Ni hao, nin hao, nadanya mereka juga beda sih sebenarnya ya. Kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu karena pertanyaan masih berhubungan dengan kosakata ya. Saya langsung jawab. Oke, kalau sudah, nanti yang 什么 sama 怎么 itu memang dia akan masuk ke kalimat ya. Teman-teman yang teman-teman maksud itu apa atau bagaimana. Dan mereka memang masuk ke kalimatnya juga beda kan. Misalnya kamu namanya apa? Namanya apa? Berarti nih 叫什么 gitu ya. Kalau misalnya 怎么 itu bagaimana melakukan sesuatu. 您怎么称呼? Belakangnya itu pasti kata kerja. Formatnya berbeda ya. Selain artinya juga berbeda. Kalau nin itu nada 2, kalau ni itu kamu nada 3 ya. Teman-teman boleh lihat lagi ke kosakata ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ya. Tadi saya sudah jelasin sekilas nomor 15 ya. 称呼, memanggil, dipanggil atau menyapa gitu ya. 再来是 16 认识. 认识 itu adalah mengenal. Ini kata kerja juga ya. Mengenal. 高兴, senang, gembira. 高兴, nadanya ya yang diperhatikan nada 1, nada 4, sing. 高兴. 再来是 18, 请问. Wen-nya nada 4 teman-teman ya. Jadi bacanya masih benar. Terus cing-nya itu Q, bacanya ada angin ya. Masih ingat ya kotak kolom kedua yang saya kotakin. Pokoknya teman-teman akan hafal. Oh iya, Losu bilang itu ya. Jadi karena dikotakin itu berarti spesial dia harus bacanya ada angin. Qing wen. Qing wen. Numpang tanya. Jadi ya ini sopan santun lah ya. Kalau kita mau nanya orangnya juga kita mungkin pembicara, kita nggak terlalu akrab, maka teman-teman boleh bilang qing wen, numpang tanya ya. Tadi tunjuk tangan, oke, dia kasih waktu untuk kita tanya, baru kita bilang qing wen, shema gitu ya. Nanya apa? Qing wen. 再来是kalau misal qing wen gitu ya, misal kita tuh udah pergi bareng-bareng ke China gitu ya. Nah, nggak usah mau nanya ke orang dekat selalu cingwen, nggak usah. Maksudnya cuma sekali aja gitu ya. Misalnya kayak sekarang teman-teman sama saya udah rutin bertemu, mungkin nggak usah cingwen gitu ya, cingwen. Nggak usah karena nggak usah terlalu sungkan. Tapi kalau ke orang luar yang masih baru kenal atau teman-teman mau tanya jalan, nah itu boleh pakai 请问 gitu ya, supaya kesannya kita memang numpang tanya permisi gitu. Tapi kalau teman-teman sudah rutin ketemu saya, nggak usah tiap kali bertanya itu 请问 terus nanti berikutnya 请问 nggak usah ya, kecuali tiba-tiba mau nanya sesuatu yang agak privacy. Nah teman-teman berpikir orangnya takutnya tersinggung nggak ya, nah boleh kita bilang 请问 gitu. Jadi kesannya di orang yang mau ditanyain itu juga dia tahu, oh kayaknya ini nanya sesuatu yang di luar konteks misalnya, maka teman-teman boleh pakai 请问. Sampai situ paham ya. Misalnya ini udah sehari-hari teman-teman ngobrol, tapi begitu teman-teman mau nanyain dia satu kondisi yang kayaknya agak privacy gitu ya, tapi kalau teman-teman nggak tanya juga gimana ya, ya udahlah, maka kita bilang 请问. Dia orang yang terima message ini juga dia akan berasa,
Oh ya, kamu mau nanya sesuatu yang bagaimana gitu ya. 请问, sopan, ini permisi ya. Oke, 19 tadi menjawab pertanyaan Bu Dini juga ya. Nin itu adalah Anda, nada 2. Nin, Anda. Dan tulisan huruf Mandarinnya juga berbeda ya. Ada ni, di bawahnya ada sin, hati. Teman-teman kalau misalnya lihat ke modul atau mau lihat tulisan saya mungkin lebih gede. Ya, kalau ni itu dia cuman ini, atasnya saja. Ini ni, ini nin, berbeda. Huruf Mandarinnya juga berbeda ya. Nin, Anda, ni-nya adalah kamu. Jadi kenapa dia lebih sopan? Menurut saya ya huruf Mandarin itu dia menarik. Oh ni, tambahin sin hati ya. Jadi kamu itu ditaruh di atas hati. Berarti tandanya hormat. Ya, oke ya. Jadi semoga sedikit-sedikit cerita tentang huruf Mandarin bagi teman-teman yang benar-benar belum kenal huruf Mandarin merasa menarik ya, ternyata ya ada filosofinya. Semoga membuat teman-teman jadi tertarik juga ya. Oke, saya lanjut dulu. Selain membantu kita menghafal huruf Mandarin itu, jadinya kita juga tahu oh ada filosofinya ya, gitu ya. Baik, 19 sudah, kita lihat nomor 20. Chen Fu Cai, ini ini nama orang semua ya. Marga Chen, ada nggak marga Chen di sini? Pasti banyak ya. Chen Fu Cai. Kalau teman-teman tanya saya, Chen ini marga. Fu itu adalah kaya raya. Da Fu Weng,就是orang yang kaya raya. Fu Cai ini adalah 恭喜发财的财, kekayaan. Jadi orang yang kasih nama pasti mamanya berdoa semoga anaknya ini bisa berlimpah gitu ya. Berlimpah itu artinya tidak perlu pikirin apapun, pokoknya rezekinya banyak ya. Chen Fu Cai. Fu-nya bukan hoki ya. Kalau Fu hoki itu tulisannya ini. Fu yang. Ini Fu kekayaan. Kalau hoki itu ada 2. Fu. Makanya teman-teman tahu kalau tempelan Fu yang merah pas Imlek ditempelnya terbalik. Kenapa ditempel terbalik? Supaya terbalik itu bahasa Mandarinnya tahu sebenarnya ya, tahu. Cuma dia mirip sama tahu. Ya, tahu nada 3 sama tahu tiba. Jadi supaya hokinya sudah tiba di rumah kita ya, persis di depan pintu rumah. Kalau ini lebih ke budaya sekaligus ya orang China itu memang dia suka ambil bunyi yang sama untuk mengidentikan sesuatu ya. Jadi kalau hoki itu adalah fu nada 2. Kalau yang ini yang kita pelajari itu fu. Nah, sambil intermezzo ya, fu teman-teman bisa lihat hurufnya seperti ini. Ya, sorry ya, ini agak ke bawah. Sebentar. Saya scroll dulu biar tulisannya enak. Nih, fu kan tulisannya gini. Sambil saya cerita sama teman-teman kenapa dia artinya bisa kekayaan, kaya raya, berlimpah. Ini tandanya rumah, ya, namanya pao kai tou, rumah. Ada rumah, satu keluarga, itu satu. Kou itu mulut. Jadi di dalam satu rumah, satu keluarga itu sekata. Sekata artinya sepakat, tidak ada perdebatan, rukun gitu ya. Terus orang zaman dulu, ini di bawah, yang bawah ini yang teman-teman lihat, ini adalah tian. Tian itu tanah. Orang zaman dulu, tian itu sawah atau tanah gitu ya. Artinya apa? Kalau satu keluarga hidup rukun, terus ada satu tanah atau sawah yang diolah untuk menjadi padi, beras, dan dimakan, itu artinya sudah sangat berkelimpahan. Tidak perlu yang namanya pusingin makan. Ya, orang zaman dulu itu simple. Makanya fu yang kita pelajari hurufnya ini melambangkan bahwa di dalam satu rumah mereka satu keluarga sepakat, tidak ada perselisihan di situ, dan punya satu tanah yang untuk dibajak, dikerjakan, akhirnya jadi makanan. Itu sudah artinya berlimpah ya kekayaan. Nah, jadi memang belajar huruf Mandarin kadang-kadang ada cerita begini, teman-teman jadi gampang hafal. Oh, ada satu rumah, ada satu orang, satu keluarga, mereka itu mulutnya sepakat, artinya satu suara ya, tidak pernah berdebat, tidak ada perselisihan, dan mereka punya satu tanah yang dikerjakan. Jadi berlimpah.
Oke ya, semoga ini membangkitkan minat teman-teman untuk belajar namanya huruf Mandarin ya. Oke, 再来21 nomor 21 Lin Hua, ini nama orang juga ya. Lin itu marga Lim. Hua itu adalah nama ya. Sama kayak Huawen bahasa Chinese ya. Huaren orang Chinese, 就是这个 Hua gitu ya. Bukan, ini Hua-nya Chinese. Kalau bunga itu tulisannya berbeda ya. Bunga itu berbeda ya, huruf Mandarinnya berbeda. Ini Hua marga, orang Chinese ya. Lin itu marga. Lin Hua. 再来是 nomor 22 Huang Huimei. Huang Huimei ini marga Huang. Terus Huimei. Hui ini adalah 智慧, kebijaksanaan. Mei-nya adalah indah. Mungkin teman-teman tahu ya, Meili, indah, cantik. Jadi ini nama cewek ya, Huang Huimei. Mungkin mamanya kasih nama supaya dia udah cantik, bijaksana lagi gitu ya, Huang Huimei ya. Yang tanya nama untuk nama pribadi, saya butuh huruf Mandarin ya. Kalau ada huruf Mandarinnya nanti teman-teman boleh tulis. Terus teman-teman nanti di hari Rabu, kalau kita ada waktu banyak, nanti saya bantu ya kasih tahu. Oh ini dari huruf Mandarin ini artinya apa? Karena kalau pinyin doang saya nggak berani tebak ya, banyak. Kayak tadi yang kayak teman-teman udah pernah belajar huruf Mandarin pasti bertanya-tanya ya, Laoshi, kayak tadi lah, fu he fu gitu ya, fu ini hoki, hoki. Sedangkan fu yang kita di lesson ini, yang Huang Fu Cai itu adalah kekayaan, kayak gitu ya. Jadi beda huruf, beda arti. Dan kalau teman-teman cuma tulis FU, nah saya nggak berani tebak itu maksudnya ya. Jadi perlu huruf Mandarinnya. Silakan cari dulu huruf Mandarinnya dan ditanyakan di hari Rabu ya. Oke, Huang ini adalah Huang marga ya. Selain dia artinya kuning untuk warna. Ya, tapi beda sama raja. Huang raja itu tulisannya beda ya. Ini Huang raja, Puyang. Pininnya itu sama, tapi huruf Mandarinnya berbeda. Makanya saya minta teman-teman yang memang sudah bisa basic Hanyu Pinyin, please lanjut ke namanya huruf Mandarin ya. Oke, 好的， silakan yang mau screenshot. Sebelum saya lanjut, 我的时间还有吗? Waktu saya masih ada? 到了是吧? Ayo, oke. Udah lewat malah ya. Oke, sorry ya teman-teman ya, nggak berasa. Saya di laptop nggak kelihatan waktu. 没关系. Silakan di screenshot dulu. Kalau gitu saya berarti utang sama teman-teman untuk nada ya. Minggu depan nanti permulaan kelas langsung nada. Nah, teman-teman, untuk kosakata lesson 2 ini jadi PR-nya teman-teman. Silakan teman-teman review ya, review di rumah untuk kosakata. Mumpung belum banyak, yuk dihafalin supaya tidak terlalu berat nanti ya. 好的，谢谢大家，祝大家周末愉快 ，Have a nice weekend。我们下星期见 ，sampai ketemu minggu depan ya。再见，拜拜，谢谢班长，谢谢同学们。谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师。再见，谢谢。